Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal talibal sabahal khair. Wa kaifa asbahtum fi hadha as-sabah? Alhamdulillah, nahnu bi khair wa alhamdulillah, ana wa lakum bi khair. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menjalankan aktivitas pada hari ini, senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan ketabahan dalam menjalankan, dan senantiasa diberikan keberkahan dalam setiap kegiatan yang kita jalani. Kemudian sholawat dan salam kita sampaikan, kita sanjungkan ke hari baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladannya kepada umat manusia dengan uswatun hasanahnya, baik fi'lan, perbuatan, qaulan, perkataan, maupun fikir atau kediaman atau ketetapannya beliau yang dijadikan acuan bagi umat Islam, bahkan bagi umat seluruh dunia. Karena itu semoga apa yang senantiasa kita sholawatkan menuai syafaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Santriwati yang senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu riwayat malaikat Jibril menampakkan dirinya di hadapan Rasulullah dan para sahabat. Dalam suatu riwayat, terkadang malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah dan bersama para sahabatnya, tentunya adalah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Jibril dengan berpakaian sangat putih banget dan kemudian dengan rambut yang hitam datang berwujud. Saat itu Rasulullah bersama para sahabat, di antara bersama Umar radhiyallahu anhu atau Umar bin Khattab. Jibril datang, tidak tahu dari mana asalnya, tidak ada telapak kakinya, apakah dari kanan dari kiri. Tapi hal itu juga disadari oleh para sahabat, tapi para sahabat masih belum tahu, bingung. Namun Rasulullah sudah tahu. Dengan pakaiannya yang putih dan rambutnya yang hitam, Jibril langsung duduk di hadapan Rasulullah, antara lutut dengan lutut hadapannya. Kemudian tangan Jibril diletakkan di paha Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Jibril, beritahu ke saya apa itu Islam. Nah, ini pelajaran dasar ya, pelajaran dasar waktu kalian di TK mungkin ya, atau masih kecil, kemudian diajarkan oleh ayah ibu kita semua. Ya Rasulullah, ajarkan saya apa itu Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, Islam itu adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan kemudian dia mampu menjalankan ibadah sholat, ibadah puasa, kemudian melakukan ibadah zakat dan juga ibadah haji ke Baitullah.
bagi yang mampu. Itu Jibril. Kemudian setelah itu Jibril menjawab, betul ya Rasulullah. Yang menjawab adalah betul. Sahabat Umar mengkerutkan wajahnya, aneh. Rasulullah yang menjawab, tapi Jibril yang membetulkan. Nanya tapi membetulkan, begitu ya. Akhirnya sudah. Kemudian Jibril saat itu menanyakan lagi, ya Rasulullah, apa itu iman? Rasulullah menjawab, iman adalah kamu meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang satu-satunya, Allah yang wajib disembah, meyakini Allah, meyakini para malaikat Allah, para anbiya Allah, kitab-kitabnya, kemudian meyakini hari kiamat, dan juga meyakini takdir Allah, baik yang baik maupun yang kurang baik atau yang buruk. Itu adalah iman. Apa yang termaktub di dalam kita yang masyhur yaitu rukun iman. Kalau tadi rukun Islam sebelumnya, nah, itu rukun iman. Kemudian Jibril membenarkan lagi, iya benar jawabanmu ya Rasulullah. Aneh juga kan gitu. Orang nanya tapi membenarkan, jadi seolah-olah uji seperti itu. Kemudian setelah itu Jibril menanyakan lagi, ya Rasulullah, kapan itu hari kiamat? Rasulullah menjawab, yang menanya, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Saya ulangi jawaban Rasulullah, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya kamu lebih tahu daripada saya, kata Rasulullah. Begitu. Kok bisa kayak gitu? Kamu itu kan orang yang paling dekat sama Gusti Allah. Siapa yang dimaksud Rasulullah? Jibril. Kan gitu. Akhirnya kemudian setelah itu Jibril menanyakan lagi, kalau tadi lah kapan hari kiamat dan apa tanda-tanda kiamat ya Rasulullah? Beliau menjawab, Rasulullah menjawab, tanda-tanda kiamat adalah jika seorang hamba sahaya melahirkan anak tuanya, anak pertamanya. Kemudian setelah itu adalah jika seorang penggembala dia berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang sangat besar. Ini adalah merupakan kiasan, Hamba sahaya yang dianggap orang yang tidak berharga dikiaskan bahwa orang semakin kesini semakin buruk. Orang semakin kesini semakin suka menganiaya diri sendiri. Yang pernah saya sampaikan kemarin, ada yang namanya karnaval satanik, karnaval yang bertema setan. Ya, itu makanya dihempaskan oleh diingatkan oleh Allah dengan banjir seperti itu, gitu ya. Jadi diingatkan seperti itu. Nah kemudian juga yaitu digambarkan penggembala kemungkinan ya, orang-orang yang sekarang adalah orang-orang yang pengusaha yang besar-besaran, yang membangun hebat-hebatan rumah gede-gedean, mobil mengkilat-kilatan, motor gede-gedean, pakaian necis-necisan, perempuan makin seksi-seksian dan lain-lain, gitu. Itu gambaran, dan itu ada gambarannya pada zaman sekarang, gitu. Oleh karena itu, setelah beliau menjawab seperti itu, sudah selesai. Jibril tadi menampakkan diri, langsung pergi. Kemudian setelah pergi Jibril,
Rasulullah nanya kepada sahabat atau salah satu sahabat, ya Umar, kamu tahu tadi siapa? Jawab Umar bin Khattab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ketahuilah para sahabat, kata Rasulullah, yang tadi menanyakan itu adalah Jibril, malaikat Jibril. Sewaktu-waktu beliau menampak diri di hadapan kita, yang biasanya Rasulullah saat memberikan kisah pembelajaran kepada umatnya biasanya tersembunyi. Tapi saat itu Rasulullah bersama Jibril langsung duduk berdua di situ dan disaksikan oleh para sahabat. Itulah tadi Jibril yang menampakkan dirinya, yang mengajarkan kita semua tentang Islam, tentang iman, dan juga hari kiamat. Begitu pula di situ ditanyakan juga, yaitu ihsan. Ihsan, Rasulullah menjawab bahwa kita beribadah, kita semua beribadah seolah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tidak bisa melihat, tetapi Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Itu ihsan. Buah daripada iman, Islam, dan ihsan. Gitu ya. Jadi Jibril sewaktu-waktu juga dalam riwayat yaitu menampakkan diri, tidak spesifik seperti apa wajahnya, apakah mancung, apakah apa segala macam, tidak spesifik seperti itu. Dan kisah tersebut yang saya temukan bahwa Jibril menanyakan, langsung berdiskusi seolah-olah memberikan pembelajaran kepada Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya dengan secara langsung menanyakan tentang Islam, iman, ihsan, hari kiamat, dan tanda-tanda itu ya. Jadi seperti itu pembelajaran yang penting. Apa yang saya sampaikan tadi, rukun iman, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Nah itu diskusi sejarahnya itu. Kalau dalam Al-Quran, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, maka ada cerita-cerita kemudian muncul ayat Al-Quran. Kalau dalam hadis tadi yang saya sampaikan, rukun iman, rukun Islam, dan ihsan, itu adalah asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya hadis Nabi. Tidak sekonyong-konyong habis langsung turun tanpa ada sebab, ada sebabnya, menyesuaikan dengan keadaan saat itu Rasulullah yang dihadapinya, Rasulullah yang berhadapan dengan para sahabat-sahabatnya. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan terkait dengan dulu pada saat ini. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, sehingga menambah wawasan kita untuk dijadikan kehidupan di masa yang akan datang. Karena pentingnya mengoleksi pengetahuan di dalam pikiran kita ini, bukan saat ini yang kita nikmati, tetapi untuk di masa yang akan datang, yang dijadikan suatu dasar modal agar kita itu hidup tidak hanya sebatas hidup. Makanya disindir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Bahasa enaknya, oi Muhammad, katakan kepada umatmu, apakah sama orang bodoh dan orang pintar? Orang bodoh dengan orang pintar beda. Ya, namun orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, begitu ya bahasa sederhananya. Itu hakada maulid ayatuhal ikhwana wa naqtatif bil hamdalillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.
Awas itu. Larang. Belum dimatiin. Belum tadi. Tambah nganggur kamu.